Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mas Zainal Laski. Ini adalah video pertamaku setelah sekian lama ndak upload lagi tentang suatu konten. Sekian lama, mungkin ada beberapa bulan ya. Hampir 1 tahun lah. Hampir 9 bulanan lebih lah. Belum upload lagi tentang ya konten. Oke, di video kali ini aku ingin sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih santai lagi terkait membahas suatu hal ya teman-teman. Di video kali ini bukan tentang tutorial, bukan tentang politik, oke. Mungkin di video kali ini saya membuat lebih santai lagi mengenai beberapa hal yang akan saya bahas nanti. Oke, akan saya mulai sekarang ini. Teman-teman, coba kita ingat-ingat lagi. Kapan sih terakhir kali kita itu bicara sama diri kita sendiri, sama hati kita sendiri? Kapan terakhir kali kita seperti itu? Atau jangan-jangan kita itu tidak pernah mendengarkan isi hati kita, isi dari pembicaraan di dalam diri kita sendiri, atau yang paling buruknya, kita itu sering bicara dengan diri kita sendiri, tetapi dengan kata-kata yang kasar. Kamu itu bodoh, kamu itu seharusnya nggak gini, ngapain sih kamu kayak gini. Nah, itu di dalam diri kita seperti itu, atau jangan-jangan seperti itu, teman-teman. Nah, maka dari itu video ini saya buat untuk teman-teman yang pernah ngerasakan seperti itu, dan itu pun aku ngerasakan seperti itu. Tapi setelah sekian lama aku berbincang dengan diriku sendiri, aku telah menemukan suatu hal yang mungkin ngerubah di kehidupanku selama ya kurang lebih beberapa minggu lalu lah ya, beberapa minggu lalu. Oke. Jadi gini teman-teman, dalam menjalani kehidupan ini, menjalani suatu interaksi dengan orang lain, menjalani suatu kehidupan yang berliku-liku, kita itu sering merasa bahwasanya kita pas di posisi yang tidak kita inginkan, posisi yang tidak teman-teman inginkan, itu hati langsung berkata kasar-kasar dengan diri kita sendiri. Padahal ketika teman-teman kita melakukan suatu kesalahan dalam hidupnya, kita itu orang yang pertama kali menyadarkan dia. Kita orang yang pertama kali antusias empati kita terhadap dia itu memiliki kata-kata yang bagus-bagus dan menggugah motivasi mereka. Tapi pas kita itu di posisi yang tidak kita inginkan, semisal ya kita itu bangun kesiangan, padahal pas hari itu ada UAS. Lalu kita berkata kasar dengan diri kita sendiri, kayak ya teman-teman pernah lah ngerasakan seperti itu, mungkin ya mungkin. Tapi hal tersebut itu harus dirubah teman-teman. Nggak seharusnya kita itu berkata sejahat itu dengan diri kita sendiri. Jadi dunia ini ya teman-teman, itu sudah sangat keras sekali untuk kita hadapi sendirian teman-teman. Sekolah, kuliah, kerja yang melelahkan itu, ekspektasi orang tua yang sangat tinggi, lalu sampai tuntutan sosial dengan teman-teman kita, bukan tuntutan sih, ya persis kayak berhubungan baik dengan teman-teman kita, padahal teman-teman kita nggak pernah memahami kita. Nah, hal-hal tersebut itu telah kita lakukan dengan sedemikian rupa, kita setting sebaik-baiknya. Padahal yang harus kita prihatinkan itu adalah diri kita sendiri, teman-teman. Ketika kita di bawah, kita itu menghujat diri kita. Ketika teman kita di posisi yang tidak enak, kita orang pertama yang memotivasi dia untuk bangkit kembali. Nah, memotivasi dia untuk bangkit kembali itu seharusnya juga terlemparkan pada diri kita sendiri, teman-teman. Bukan hanya kok lontaran-lontaran kata yang jahat untuk diri kita sendiri,
Sehingga kita itu merasa, "Wah, ngapain aku kayak gini? Ngapain aku melakukan ini? Seharusnya tadi ndak ngelakukan ini. Lebih baik tadi ngopi, lebih baik tadi tidur aja wis, daripada tadi aku melakukan ini." Terus kita ngerasa kayak, "Wah, ini kesalahan besar nih." Terus dihujat sendiri, terus menghujat diri kita sendiri. Nah, hal seperti ini itu bukan kegagalan, teman-teman. Posisi yang tidak kita inginkan itu terjadi pada kita, itu bukan berarti kalau kita itu nggak mampu mengatasi, mampu menghadapi hal-hal tersebut. Itu cuma tanda kalau kita itu manusia. Dan manusia itu butuh ruang untuk salah agar dia itu belajar dari kesalahan tersebut. Nah, itu yang telah aku rasakan di beberapa bulan yang lalu, sehingga beberapa minggu yang lalu ini aku merenung. Aku berbicara dengan diriku sendiri bahwa, oh, lebih baik aku ini tidak menyesali semua yang telah aku lakukan dan itu gagal. Seharusnya itu menjadikan aku pelajaran untuk melangkah lebih baik ke depannya, teman-teman. Kalau teman-teman masih merasa bahwa hal yang sudah kita lakukan kemarin itu kayak kegagalan, kayak suatu hal yang tidak kita inginkan, ya terima saja. Itu bukan kegagalan yang harus kita sesali, teman-teman. Itu bukan kegagalan yang harus kita sesali. Itu adalah kegagalan yang harus kita terima, untuk kita pelajari, untuk kita evaluasi menuju masa depan yang lebih baik lagi, teman-teman. Masa depan atau masa besok, besoknya lagi, itu lebih baik lagi daripada suatu hal yang telah kita lakukan tapi gagal kemarin. Tidak apa-apa seperti itu. Maka dari itu, mulailah kita itu merenungi diri kita sendiri, mana yang seharusnya kita lakukan, kita apresiasi diri kita, mana yang seharusnya kita ya sekedar menerima, nggak usah dibawa sampai kepada pikiran, hati, sehingga kita putus asa dalam mencapai suatu yang kita telah tuju di awal-awal dulu, teman-teman. Nah, mungkin di 2026 ini menjadi langkah awal untuk kita mengevaluasi mana yang bagus untuk diriku, mana yang bagus untuk kita, mana yang buruk untuk kita yang kita harus jauhkan dari kehidupan-kehidupan selanjutnya. Nah, mengetahui hal tersebut itu harus, teman-teman, harus kita ketahui tanpa kita suruh orang lain untuk mengkritik kita, tanpa kita suruh orang lain untuk mengevaluasi kita, tetapi kita sendiri harus tahu, teman. Nah, pengetahuan akan diri kita sendiri itu menjadi nilai yang lebih untuk diri kita, dan itu untuk menuju tujuan yang kita inginkan di esok hari, masa depan, dan lain-lain. Nah, maka dari itu, beberapa tuntutan dalam menjalani kehidupan ini seperti sekolah harus nilai A, kuliah harus masuk terus, harus mengerjakan tugas, mungkin ekspektasi orang tua harus terpenuhi, dan lain-lain itu, jadikan hal tersebut itu sebagai tolak ukur kita bahwa kita itu, oke, harus mencapai itu tahun ini. Tapi kalau tahun ini tidak bisa, besok lagi kita evaluasi tahun ini, besok kita perbaiki, terus seperti itu, teman-teman. Hal yang harus kita lakukan itu optimis. Nah, terlalu lama kita overthinking itu menjadikan suatu tujuan-tujuan yang saya sebutkan tadi itu akan melemah sendirinya. Padahal itu hanya dari overthinking kita. Kita itu baru overthinking, memikirkan yang terlalu lebih buruk, terlalu buruk pada diri kita sendiri. Padahal itu belum kamu lakukan, belum kita lakukan. Nah, maka dari itu, kita dahulukan yang namanya optimis untuk menjalani kehidupan, lalu kita jalani dengan sukarela. Menerima suatu hal yang datang pada diri kita, dan menolak suatu hal yang membuat kita buruk di masa depannya. Nah, mungkin video kali ini itu bisa memberikan kita suatu pelajaran
saya sendiri, teman-teman semua, untuk selalu bersikap optimis dalam menjalani suatu hal, dalam mencapai suatu titik di mana kamu harus mencapainya, entah itu tuntutan orang tua, entah itu nilai sekolah, entah itu, berhubungan dengan teman-teman atau bagaimana, ada event, atau sekedar kita menjalani kehidupan dengan, ya dengan baik-baik aja, ndak ada target atau gimana. Tapi hal seperti optimis itu harus kita terapkan sehingga kita bisa menjalani itu dengan terstruktur, baik, tertata. Meskipun di sela-sela tersebut ada kegagalan yang masuk, ada suatu problem yang masuk, kita itu bisa optimis untuk menghadapinya. Oke, sekian dari video ini dan mungkin video-video selanjutnya itu bersifat seperti ini teman-teman. Saya tidak bisa berkata-kata yang lebih bijak mungkin ya. Ya karena ini ya sama kita itu belajar untuk lebih baik, mungkin kedepannya akan kami upgrade lagi. Dan sekian dari video ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini juga. Oke, salam dari saya, tetap semangat dan terima kasih telah menonton.